Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan kerjasama kelompok kami yaitu tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai awal reformasi. Anggota kelompok 7 yaitu Dika Alfarizi, Maulidia Aprilianti, Nela Husna, Siti Khadijah. Kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Penataan stabilitas politik, pembubaran PKI dan organisasi masanya. Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Selain bertentangan dengan falsafah negara Pancasila, PKI juga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa gerakan 30 September 1965. Oleh karena itu pula, langkah awal Presiden Soeharto ialah membubarkan PKI beserta organisasi masanya. Pembubaran PKI dan organisasi masanya dimulai sejak Letnan Soekarno mendapat mandat surat perintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada masa 12 Maret 1966, keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden pada tanggal 12 Maret 1966. Pada 11 Maret 1966, Letnan Soeharto mengamankan 15 menteri yang dinilai terlibat dalam G30S atau PKI. Setelah itu, ia memperbarui kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR-GR. B. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik tersebut adalah 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang merupakan gabungan dari NU, Permusi, PSII, dan Perti. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Golengan karya penyederhanaan partai politik ini dilakukan dalam upaya menciptakan stabilitas berbangsa dan bernegara. C. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, Indonesia berhasil melaksanakan 6 kali pemilu, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar selalu mendapatkan suara terbesar dan memenangkan pemilu, sedangkan PDI mengalami kemerosotan karena adanya konflik intern yang menimbulkan perpecahan pada partai berkepala benteng menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri atau yang dikenal dengan nama PDIP. Meskipun dalam pemilu sudah sesuai dengan asas luber, namun pada kenyataannya pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan pemilu, yakni Golkar. Kemenangan Golkar selalu mencolok sejak pemilu 1971 sampai dengan 1997 menguntungkan pemerintah, di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama 6 periode. D. Peran ganda dwifungsi ABRI. Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan dwifungsi ABRI. Timbullah pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator.
Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman perang kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Sudirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pimpinan pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G30 SPKI yang melahirkan Orde Baru. Boleh dikatakan peran dinamisator telah menempatkan ABRI pada posisi yang terhormat dalam pencaturan politik bangsa selama ini. Kehidupan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru. A. Program jangka pendek Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat melonjak harga-harga kebutuhan. Permasalahan tersebut berakibat pada kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintahan Orde Baru dalam memulihkan kondisi tersebut. Rehabilitas maksudnya perbaikan fisik terhadap prasarana dan alat produksi. Dan stabilitas dimaksudkan pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak terus-menerus. Program stabilitas dan rehabilitas ekonomi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru menumbuhkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi semula mencapai 650%, berhasil ditekan menjadi 120 pada tahun 1969. Kerusakan sarana prasarana mulai diperbaiki dan diremajakan. Program jangka panjang. Pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita 1 1969 tersebut fokus pada rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 1974 sampai 1979 dan Repelita 3 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Fokus Repelita 4 1984 sampai 1989 dan Repelita 5 1989 sampai 1994 selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Penataan kehidupan ekonomi, stabilitas dan rehabilitas ekonomi. 1. Memperbarui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. 2. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitas. Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilitas dan rehabilitas ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilitas ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitas ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana, dan prasarana ekonomi. Pemimpin Indonesia pada masa reformasi. Nama B.J. Habibie, tempat tanggal lahir Parepare 25 Juni 1936. Pendidikan Institut Teknologi Bandung 1954, RWTH Aceh. Kabinet Reformasi Pembangunan. Nama Abdurrahman Wahid, tempat tanggal lahir Jombang 7 September 1940. Pendidikan Universitas Baghdad. Al-Azhar University, Karachi Grammar School. Kabinet Persatuan Nasional. Nama Megawati Soekarno Putri, tempat tanggal lahir Yogyakarta 23 Januari 1947. Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia UI. Universitas Pajajaran, Kabinet Gotong Royong. Nama Susilo Bambang Yudhoyono, tempat tanggal lahir Tremas 9 September 1949. Pendidikan Institut Pertanian Bogor tahun 2004, Universitas Webster tahun 1991, Command and General Staff College atau CGSC, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat 1988 sampai 1989, Akademi Militer, United States Army Airborne School, Institut Teknologi 10 November, Ranger School, Kabinet Indonesia Bersatu. Nama
Joko Widodo. Tempat tanggal lahir Surakarta 21 Juni 1961. Pendidikan Universitas Gadjah Mada 1985. Kabinet Indonesia Maju. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.